Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi di SDM Studio Dakwah Milenial, merajut ukhuwah dalam barisan dakwah. Bersama kami Arya Fadil Jihadi yang selaku moderator pada hari ini, dan bersama kita juga Al Ustadz Hasbi Halid LC Hafizahullah. Beliau adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Qasim, Kerajaan Saudi Arabia, dan beliau juga merupakan salah satu dari pembina dari komunitas pemuda Hijrah Pindrang. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan Arya. Bagaimana kabar Arya? Alhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, bikhair. Alhamdulillah. Langsung saja ke pertanyaan Ustaz. Iya, silakan. Ya. Apa Ustaz? Sekarang kita kan sedang berada di bulan Muharram, yang dimana pada bulan Muharram ini ada hari bersejarah, yaitu hari Asyura. Nah, apa sih keistimewaan di balik hari tersebut? Ya, Fadil Ustaz, mungkin bisa dijelaskan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, mabad. Ahlan wa sahlan kepada Arya Fadil Jihadi sebagai host, dan kepada pemirsa studio dakwah milenial yang kami muliakan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, salah satu bulan haram yang dimana Allah mengatakan inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 di antara bulan-bulan Islam itu dijadikan bulan haram, dan salah satunya adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini ada lagi satu hari yang sangat bersejarah di dalamnya, yaitu hari Asyura. Ya, hari Asyura. Nah, hari Asyura ini adalah salah satu hari bersejarah dan diagungkan dalam Islam disebabkan karena beberapa hal. Ya. Yang pertama, ketika Nabi kita Muhammad SAW berada di Madinah, ya, dan kita tahu syariat puasa itu ya diturunkan di Madinah. Ya, di Madinah di tahun kedua Hijriyah. Ya, itu puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Ya. Sebelum puasa Ramadan ini ternyata puasa yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin adalah puasa hari Asyura. Ya, setelah datangnya syariat puasa Ramadan, dihapuskanlah hukum dari puasa Asyura itu menjadi puasa sunnah. Bergantilah ke puasa Ramadan. Puasa Ramadan inilah yang menjadi wajib. Nah, ketika Arya tadi menanyakan tentang sejarah hari Asyura ini, kita teringat bahwasanya ketika Nabi di Madinah itu, Nabi menemui orang-orang Yahudi, ya, dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura, ya, karena dia mengumumkan juga hari Asyura tersebut. Ya, ketika Nabi mendapati orang-orang Yahudi itu di kota Madinah berpuasa, ya, dan mengumumkan hari Asyura tersebut, Nabi menanyakan, ya, mengapa kalian mengagungkan hari Asyura ini? Maka orang Yahudi pun mengatakan, hadzal yaum najjallahu fihi Musa min Fir'aun. Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi hari diselamatkannya Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun di hari Asyura tersebut. Maka orang-orang Yahudi pun yang merupakan kaumnya Nabi Musa alaihissalam mengagungkan hal tersebut disebabkan karena apa? Ya, karena Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun bertepatan dengan hari Asyura tersebut. Ya, sehingga orang-orang Yahudi pun mengagungkannya dan membesar-besarkannya, sehingga mereka pun berpuasa di dalamnya. Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Maka ketika Nabi kembali kepada para sahabat, Nabi pun mengatakan, ya, bahwasanya la in baqitu ila amil qabil la asumanna tasi'. Jika aku sampai pada bulan atau tahun depan, ya, saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram diikuti dengan tanggal 10 Muharram, ya, hari Tasu'a dan hari Asyura. Ya, jadi Nabi berpuasa tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, ya, sebagai hari
Nabi di mana juga mensyukuri keselamatan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dan Nabi menambah di hari sebelum hari Asyura itu hari 9-nya, sehari sebelumnya, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu, menyelisih orang-orang Yahudi itu termasuk ibadah. Jadi seperti itu. Jadi intinya, Arya dan kepada pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hari Asyura itu bersejarah karena diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Itu intinya. Iya, itu intinya. Dan kemudian hari Asyura itulah hari di mana kaum muslimin awal kalinya berpuasa wajib sebelum datangnya puasa Ramadan. Saya kira itu sejarah diagungkannya hari Asyura itu. Oh, jadi seperti itu saja? Iya. Berarti kita di hari Asyura itu kita dianjurkan untuk berpuasa, Ustaz, ya? Iya, dianjurkan untuk berpuasa. Dan secara umum pada bulan Muharram ini, amalan yang paling dianjurkan untuk seorang perbanyak selain amalan-amalan soleh yang lain adalah berpuasa. Iya. Ya, selain berpuasa, Ustaz, ya seperti yang kita ketahui tadi, seperti yang Ustaz sebutkan, bahwasanya salah satu amalan yang disunnahkan pada bulan Muharram itu puasa. Selain berpuasa, Ustaz, di hari Asyura adakah amalan-amalan khusus? Iya, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW, wallahu taala alam, ini sepanjang pengetahuan kami, ya, hanya puasa yang paling ditekankan. Ya, tapi ulama kita mengatakan dan menjelaskan bahwasanya amalan yang lain pun diperbanyak. Karena ini merupakan masih dalam lingkup bulan haram, bulan yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana semua amalan soleh tanpa terkecuali dilipat gandakan, begitupun dengan dosa tanpa terkecuali semuanya dilipat gandakan juga. Makanya Allah mengatakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Masyaallah. Kembali ke kisah Nabi Musa tadi, Ustaz, ya, yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun, laknatullah alaih. Yang dimana apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari dari kisah ini, Ustaz? Di sini menarik, Arya. Ya. Dengan pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan dalam surah Asy-Syu'ara, Allah menceritakan sepenggal kisah itu ketika diselamatkannya Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Allah menceritakan. Ya, Allah mengatakan, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ya. Ketika kedua pasukan itu telah bertemu, jadi singkat cerita kita ambil akhir dari kisah itu ketika Nabi Musa betul-betul sudah berada pada jalan buntu ketika dikejar oleh Fir'aun. Jadi sebelumnya ada rentetan alur-alur cerita yang sangat panjang kalau kita akan bahas, tapi kita ambil pada potongan kisah yang paling terakhir ketika Nabi Musa sudah berada pada puncak kejaran Fir'aun itu. Ketika berada di mana? Laut Merah. Di Laut Merah, ahsant. Iya, di Laut Merah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Asy-Syu'ara, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa." Ketika kedua pasukan itu telah bertemu dan Nabi Musa dan para pengikutnya sudah berada di ujung lautan atau di pinggir lautan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkata pengikut Nabi Musa, kita pasti akan didapat ini oleh Firaun. Iya. Istilah kita runtuh nih Fir'aun. Iya, seperti itu, ya. Iya, artinya tidak ada lagi jalan lain. Laut di depan kita. Bahkan sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan, "Wahai Musa, inikah tempat yang dijanjikan oleh Allah yang kita mendapatkan pertolongannya?" Nabi Musa mengatakan, "Ya, ini tempatnya. Di sinilah tempatnya." Ya, mereka seakan-akan pengikut Nabi Musa tidak percaya. Sambil Fir'aun juga di belakang tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Kita akan mendapati mereka." Lalu apa yang Allah katakan? Ya, mengabadikan kisah dan perkataan Nabi Musa ketika berada di ujung lautan, di puncak kesulitan, tidak ada lagi jalan, sudah jalan buntu, tidak ada lagi jalan yang dilewati. Di sini yang kita mau tarik, ya, faedah itu dalam kehidupan kita ketika Allah mengatakan mengabadikan perkataan Nabi Musa. Jadi perlu ketahui bahwasanya semua kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kata-kata para nabi itu diabadikan dalam Al-Quran karena kata-kata itulah yang paling istimewa di mata Allah. Banyak sekali kata-katanya Nabi Musa tentunya, tapi kalau diabadikan dalam Al-Quran pasti itu yang paling istimewa. Dan kata-kata Nabi Musa yang paling istimewa dalam alur kisah yang terakhir ini
perkataan boleh ketika berada pada jalan buntu itu, qala kalla inna ma ya rabbi sayahdin. Ya, sesungguhnya sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku. Perhatikan kata-katanya Arya dan pemirsa sekalian, ya. Qala kalla inna ma iya, bersamaku Tuhanku yang akan memberikan aku petunjuk. Bersamaku Tuhanku yang akan memberikan aku petunjuk. Maka ini pelajaran besar yang mau kita tarik, bahwasanya di puncak kesulitan, bertambahnya keyakinan seorang hamba kepada Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak ia sangka-sangka. Ya, apa buktinya? Apa dalilnya? Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr, famfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim." Lalu di tengah jalan buntu itu tidak ada lagi jalan. Allah, disitulah Allah memberikan jalan keluarnya yang tidak kita sangka-sangka. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya, bahwasanya kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Ya, pukulkan tongkatmu ke laut sehingga lautan itu terbelah. Ya, dan tahukah Arya dan pemirsa sekalian, berapa bagian lautan itu terbelah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya? Arya tahu? Walau Ustaz. Walau ya. Saya pribadi menganggap, sebelum saya baca tafsir dari ayat ini, saya menganggap bahwasanya lautan itu cuma terbelah dua saja. Tapi ternyata di dalam tafsir disebutkan terbelah menjadi 12 bagian. Karena disesuaikan dengan barisan atau suku, kalau tidak salah, dari kaum Bani Israel tersebut. Maka masing-masing memiliki jalan. Ya, masing-masing memiliki jalan yang mereka lewati untuk menyelamatkan diri. Maka cepat-cepat Nabi Musa ketika terbuka kesempatan yang besar itu, Nabi Musa cepat masuk ke dalam jalanan itu, kemudian bersama dengan kaum Bani Israel di sampai ujung lautan itu, Nabi Musa ingin cepat-cepat memukulkan lagi tongkatnya ke laut. Tapi Allah mengatakan watrukil bahra rahwa, tinggalkan laut itu seperti itu, karena innahum jundun mughraqun. Di sana di belakang ada tentara yang akan ditenggelamkan oleh Allah. Ya, maka biarkan Nabi Musa. Maka Fir'aun mengambil kesempatan tersebut untuk masuk ke dalam alur jalan yang setelah terbelah itu. Barulah ketika Fir'aun di tengah jalan, di tengah lautan itu yang masih terbelah, Allah pun di situ baru menyuruh Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut, dan tenggelamlah Fir'aun di tempat tersebut. Dan juga pelajaran ketika tenggelamnya Fir'aun ini, Fir'aun sempat mengatakan loh, bahwasanya amantu, saya beriman kepada siapa? Tuhannya Musa dan Harun. Tapi dalam konteks ayat itu Tuhannya Bani Israel. Dia tidak diberikan kesempatan untuk mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, karena sepanjang hidupnya dia menentang Allah. Maka lafaz Allah tidak bisa dia ucapkan. Bayangkan loh ya. Makanya pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan kepada Arya, di sini pelajaran besar yang bisa kita tarik dalam kehidupan, bahwasanya mari kemudian kita senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah ini agar menjadi penutup kehidupan kita yang paling indah. Masya Allah, begitu banyak faedah atau pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Musa, Ustaz. Ya, dan kami teringat dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya itu, barang siapa yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka baginya surga. Luar biasa. Besar sekali pahalanya orang yang di akhir kalimatnya itu la ilaha illallah. Ya Rabb, semoga Allah mematikan kita dalam keadaan la ilaha illallah. Amin ya Rabb. Mungkin itu saja podcast kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa kita amalkan, bisa kita ambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan mengistiqomahkan kita di jalan yang penuh keberkahan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Arya Fadil Jihadi dan mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan syukran jazakallah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.